Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Putri Alivia dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi ijma sebagai hukum dasar Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan disiplin ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Saya dari anggota kelompok 5. Adapun teman anggota saya yang pertama ada Febriana Indasari, yang kedua ada Indah Khairunisa, yang ketiga ada Handik Bimo Laksono, dan ada Wahyu Tantri Sandarsari. Adapun untuk pokok pembahasan materi kali ini, yang pertama ada definisi dari ijma, syarat-syarat dari ijma, macam-macam dari ijma, kedudukan ijma, dan contoh dari ijma. Definisi ijma sendiri secara bahasa, ijma berasal dari kata ajma'a, yujmi'u, ijma'a, yang mempunyai dua arti. Yang pertama tekad yang bulat atau azam, yang kedua kesepakatan. Hubungan antara keduanya yaitu bahwa kesepakatan itu didapatkan karena adanya tekad yang bulat untuk melaksanakan. Untuk secara istilah, ijma artinya kesepakatan para ulama dari umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu kasus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa atas suatu hukum syara. Syarat-syarat ijma yang pertama kesepakatan dari para mujtahid, kedua dari umat Nabi Muhammad SAW, ketiga setelah Rasulullah SAW wafat, empat para ulama bersepakat pada suatu pendapat, lima ulama yang dimaksud sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti apabila masalah ijma terkait dengan usul fikih, maka hanya mujtahid dalam bidang usul fikih yang dapat menyampaikan pendapatnya. 6. Memiliki dalil atau sumber hukum. Macam-macam ijma. Yang pertama ada ijma syar'i, adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masalah. Masing-masing mujtahid menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan jelas, dan ada pula yang sebagian mujtahid yang tidak memberikan tanggapan, dalam artian diam saja. Pendapat Hanafiyah dan Hanabiyah terkait dengan ijma sukuti. Ijma sukuti merupakan dalil karena diamnya sebagian para mujtahid dianggap setuju dengan para mujtahid yang sudah menyampaikan pendapatnya. Yang kedua pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Ijma sukuti bukan merupakan dalil karena diamnya sebagian mujtahid itu belum tentu setuju, karena yang pertama takut kepada penguasa yang zalim dan tirani, yang kedua terlalu sibuk dan masih ragu-ragu untuk membuat keputusan. Yang ketiga pendapat sebagian Syafi'iyah. Ijma sukuti merupakan dalil yang bersifat dhoni, bisa digunakan sebagai pertimbangan, tidak harus diamalkan. Kedudukan ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menguatkan pendapat ini, jumhur ulama mengemukakan beberapa ayat dan hadis Nabi, di antaranya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Jalan orang-orang mukmin artinya adalah ijma, yaitu kesepakatan orang-orang mukmin. Kesepakatan orang-orang mukmin itu pada khususnya adalah kesepakatan para ulama. Yang kedua ada sabda Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala
Yang kedua ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tajtami'u ummati ala dhilalatin. Telah dinyatakan bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Maka bila umat Islam bersepakat pada sesuatu, maka kesepakatan itu tidak mungkin merupakan kesesatan alias kebenaran. Yang ketiga, pesan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, id su'ila ahadukum an syai'in falyanzur fi kitabillahi fa illam yajidhu fi kitabillahi falyanzur fi sittati rasulillah fa illam yajidhu fi kitabillahi wala fi sittati rasulillahi falyanzur fi majtama'a alaihil muslimun. Bila engkau ditanya mengenai sesuatu, maka hendaknya engkau mencari hukumnya pada kitab Allah. Bila engkau tidak mendapatkan kasus itu dalam kitab Allah, maka hendaknya engkau mencarinya dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah maupun sunnah Rasulullah, maka hendaknya engkau mencari dalam kesepakatan kaum muslimin atau disebut dengan ijma. Contoh ijma masalah akidah. Seperti Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan hasil karya Nabi Muhammad SAW. Surga dan neraka itu ada, hari kiamat itu pasti ada. Masalah ibadah, seperti penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal harus disepakati oleh ulama di negerinya masing-masing berdasarkan ru'yatul hilal. Masalah usul fikih, seperti Al-Quran merupakan dalil hukum yang pertama, hadis merupakan dalil hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh para mujtahid. Objek akad jual beli, seperti jual beli manusia adalah batil atau haram. Jual beli benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT seperti bangkai, darah, babi adalah haram. Jual beli khamar tidak diperbolehkan. Yang kelima terkait praktik bisnis. Praktik talaki rukban tidak diperbolehkan. Jual beli hewan secara tunai adalah boleh. 6 benda ribawi apabila ditukarkan tidak sama dan tidak secara tunai maka tidak diperbolehkan. 6 barang ribawi itu emas, perak, gandum, terigu, kurma, dan garam. Selanjutnya ada akad musyarakah, akad kirot atau mudharabah, akad ijarah seperti boleh menyewakan tanah lapang dan pakaian. Selanjutnya keharaman asuransi konvensional. Segala macam bentuk asuransi dan operasional hukumnya haram. Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam. Asuransi hukumnya termasuk syubhat karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. Keharaman bunga bank. Ulama telah bersepakat dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar dan seminar fikih dan ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank, dan bunga bank tersebut riba yang diharamkan tanpa diragukan lagi. Kesepakatan itu lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Yang terakhir ada reksadana konvensional. Reksadana konvensional Adapun reksadana konvensional tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristiknya sebagai berikut: pengelolaannya tanpa memperhatikan prinsip syariah, efek yang menjadi portofolio investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan, tidak ada dewan pengawas syariah atau DPS, dan perjanjian atau akad masih konvensional dalam artian tidak berdasarkan prinsip syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.